Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Lia Utami dengan NIM 1264062121250. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan hadis. Perkembangan hadis Nabi terbagi menjadi 3, yaitu pada masa Rasulullah SAW, yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga pada masa Tabi'in. Yang pertama yaitu perkembangan hadis pada masa Rasulullah, bisa dikenal dengan asr al-wahyu wal takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan tahrirnya. Sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para sahabat untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis-hadis. Nabi sendiri tidak hanya memerintahkan, namun beliau juga banyak memberi spirit melalui doa-doa, dan tak jarang Nabi juga menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafal hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Ada beberapa cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis kepada para sahabat, yaitu yang pertama melalui majelis ilmu, yakni tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membina para jamaah. Yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikan kepada orang lain. Jika hadis yang disampaikan berkaitan dengan persoalan keluarga dan kebutuhan biologis, maka hadis tersebut disampaikan melalui istri-istri Nabi sendiri. Ketiga, melalui ceramah dan pidato di tempat terbuka, misalnya ketika Haji Wada dan Fat al-Makkah, ketika menunaikan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah. Nabi menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah di depan ratusan ribu kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah haji. Isinya terkait dengan bidang muamalah, ubudiyah, siyasah, jinayah, dan HAM yang meliputi kemanusiaan, persamaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, kebajikan, dan solidaritas. Respon sahabat dalam menerima dan menguasai hadis tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya perbedaan di antara mereka dalam soal kesempatan bersama Rasulullah SAW dan juga soal kesanggupan bertanya pada sahabat lain, serta bedanya waktu masuk Islam dan jarak tempat tinggal dari Masjid Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin, yang dimana pada masa ini termasuk babak baru khususnya pada masa Khulafaur Rasyidin yang ditandai dengan munculnya Khalifah 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin Islam selanjutnya, sehingga masa ini dikenal dengan masa sahabat besar dan berakhir sesudah Ali bin Abi Thalib wafat dan disusul kemudian era sahabat kecil. Yang pertama yaitu perkembangan hadis pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Menurut Muhammad Ibnu Ahmad Az-Zahabi dalam kitabnya Tadhkiratul Hufaz fi Tarjamati Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang pertama kali menunjukkan sikap kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis. Bukti tentang sikap kehati-hatian Abu Bakar dalam periwayatan hadis terlihat pada tindakannya yang membakar catatan-catatan hadis yang dimilikinya. Putrinya Aisyah binti Abu Bakar mengatakan bahwa Abu Bakar telah membakar catatan yang berisi sekitar 500 hadis. Abu Bakar menjelaskan bahwa dia membakar catatannya karena dia
dia khawatir berbuat salah dalam periwayatan. Yang kedua yaitu perkembangan hadis pada masa Umar bin Khattab. Periwayatan hadis pada masa ini lebih banyak dilakukan oleh umat Islam jika dibandingkan dengan zaman Abu Bakar. Hal ini disebabkan karena Khalifah Umar pernah memberikan dorongan kepada umat Islam untuk mempelajari hadis. Meskipun dalam situasi yang lain, para periwayat masih agak terkekang dalam melakukan kegiatan periwayatan hadis. Sebab Umar bin Khattab telah menerapkan aturan yang cukup ketat kepada para periwayatan hadis. Untuk berlaku demikian bukan hanya bertujuan agar terkonsentrasi umat Islam tidak berpaling dari Al-Quran, melainkan juga agar umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Yang ketiga yaitu perkembangan pada masa Utsman bin Affan. Dalam khutbahnya, Utsman pernah menyerukan kepada umat Islam agar lebih berhati-hati dalam melakukan periwayatan dengan cara tidak meriwayatkan hadis yang tidak didengar pada masa Abu Bakar dan Umar. Akan tetapi seruan itu terlihat tidak begitu besar pengaruhnya, sebab pribadi Utsman memang tidak sekeras pribadi Umar. Utsman juga tidak mengharuskan keberadaan saksi sebagai syarat utama dalam penerimaan hadis. Selain itu, karena wilayah Islam telah makin meluas dan luasnya wilayah Islam tersebut menyebabkan bertambahnya kesulitan pengendalian kegiatan periwayatan hadis. Yang keempat yaitu perkembangan hadis pada masa Ali bin Abi Thalib, di mana pada masa ini telah terjadi perpecahan di antara para sahabat sehingga menimbulkan persengketaan antar sesama umat Islam, terutama antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang menimbulkan lahirnya golongan-golongan baru dan menjadi cikal bakal munculnya hadis palsu. Hadis palsu bermula dengan berkenaan pengkultusan pribadi dalam rangka mengangkat kedudukan imam mereka. Pertama yang membuat hadis palsu adalah kaum Syiah dan maksud mengkultuskan Sayyidina bin Abi Thalib. Hal ini diungkap oleh Abu al-Badi dalam syarah Nahju al-Balaghah. Ketahuilah bahwa asal mula terjadinya pembuatan hadis palsu tentang pengkultusan individu yang berpangkat dari kaum Syiah. Kegiatan kaum Syiah dalam membuat hadis palsu itu kemudian dilayani lawan-lawannya dengan membuat hadis palsu selanjutnya. Terakhir, perkembangan hadis. Yang terakhir, perkembangan hadis pada masa tabi'in. Para tabi'in yang notabene adalah para murid sahabat juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Sebagaimana sahabat, para tabi'in pun cukup berhati-hati dalam periwayatan hadis. Di masa tabi'in, Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu juga pada masa akhir periode Al-Khulafaur Rasyidin, terkhusus pada masa Utsman bin Affan, para sahabat telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam. Masa ini dikenal sebagai masa menyebarnya periwayatan hadis. Ini merupakan sebuah kemudahan para tabi'in untuk mempelajari hadis. Metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis yaitu melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Selanjutnya, mereka mencatat apa yang telah dia dapat dari Sekian pembahasan saya tentang perkembangan hadis Nabi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.